Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin ada beberapa coin. Rasanya masih bearish ya, meskipun hari ini warna hijau untuk harga Bitcoin. Tapi ya saya masih bearish karena kalau kita lihat di kalender halving Bitcoin kan bakal terjadi lagi nanti akan datang itu di tahun 2028. Artinya tahun 2026, 2027 adalah tahun sideways atau koreksi untuk Bitcoin juga, dan kemungkinan menuju di halving Bitcoin selanjutnya di 2028 biasanya kencang banget, apalagi 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin tersebut ya. Berarti 2029 kayaknya Bitcoin bakal kencang-kencangan di situ ya, karena kita lihat di halving Bitcoin sebelumnya aja 2016 tertingginya 2017 halving 2016 ya, kemudian halving Bitcoin yang ke 2020 tertinggi 2021, dan halving Bitcoin 2024 tertinggi 2025. Artinya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi dan kencang banget ya. Dan ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang enak bang untuk menahan beberapa aset kripto selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Tri, Pintu, Peluang, Ajaib, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan dan enak banget. Selain itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget. Kalau pakai Bitget bang, enak sih menurut saya. Trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi nih, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Ini lumayan banget nih. Kalian klik aja di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah, selesaikan KYC kalian ya, karena itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan kotak misteri senilai Rp500.000 tersebut. Tidak hanya itu juga nih, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri senilai Rp500.000 itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video, selesaikan KYC kalian dan dapatkan kotak misterinya tersebut. Oke, selain itu juga di Bitget juga ya, enaknya fee-nya itu 0% ataupun nggak pakai biaya, dan enaknya lagi ya, mereka itu ada namanya sistem peer to peer, jadi nggak pakai biaya untuk melakukan trade-nya tersebut. Dan saya pakai ini sejak tahun 2021, nggak ada namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan sebagainya. Udah pakai 6 tahun lebih saya pakai Bitget, enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, tapi ingat tetap disclaimer dan gior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah di kalian sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya, jadi tidak disarankan dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat banget beresiko ya. Oke, kita bahas tentang Pi Network. Oh, gila banget nih ya. Pi Network hari ini di angka $0,09, artinya malah menambah zero 1 ya, bukan menghilangkan zero tapi menambah zero 1. Dan kita lihat hari ini ya, volume mereka juga di angka 11,49 juta dolar dengan market cap mereka saat ini di angka 1,8 miliaran, dengan peringkat di coin market cap-nya di peringkat 54 ya. Dan mereka juga sudah listing di beberapa cek besar, termasuk ada di Bitget, OKX, Get.io, Maxi Global, Kraken, Bitmart, dan beberapa exchange besar lainnya. Nah ini bener banget ya, banyak banget yang memberikan masukan. Supply Pi ini banyak banget ya, ada 100 miliar Pi. Dan ini adalah salah satu cara untuk memompa harga dari Pi ini adalah mengurangi supply mereka, yang mana mereka memiliki supply 100 miliar token ini. Sedangkan sirkulasi supply saat ini adalah 10 miliaran. Ini baru 10 miliaran aja harganya udah segini. Apalagi ini kalau sudah dibuka semua, nggak kebayangkan harganya bisa tambah zero berapa lagi nih. Nah itu pertanyaannya yang paling membahayakan. Makanya kalau menurut saya ya, seperti beberapa meme coin juga ada juga beberapa altcoin yang mana mereka mengurangi supply-nya, total supply-nya. Dan inilah yang harus dikurangi, adanya sistem pembakaran atau burning. Ya, ini di sini kita lihat minimal mereka membakar 50% total supply mereka. Semoga ya para tim pengembang mereka mendengar hal tersebut. Jadi pemompaan juga bisa terjadi terhadap Pi, karena sampai dengan saat ini pembukaan mainnet itu bakal terus berlanjut, karena mereka yang sudah menambang sejak tahun 2019, 20, 21, 22 bahkan sampai dengan 2024 ke atas, ya mereka masih mengharapkan membuka open mainnet dari Pi tersebut. Dan ini bakal terus bertambah sirkulasi supply-nya, sedangkan maksimal supply adalah 100 miliar. Jadi nggak kebayangkan semakin banyak dibuka semakin nggak tahu harganya seperti apa ya. Tapi kita ada beberapa pompaan yang bakal terjadi ketika mereka listing beberapa cek besar, termasuk ada di Binance. Itu salah satu exchange terbesar di dunia. Jadi sebuah token ataupun altcoin ketika mereka listing di Binance biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya kita harapkan semoga para pengembang juga mendengar hal tersebut. Nah, selain setelah mereka meresmikan P2Day di tanggal 24 Juni kemarin ya,
Dan di sini kita lihat mereka ada beberapa pembaruan terbaru, termasuk dalam perayaan P2Day ada yang namanya P-Verify, P-Sign-In, dan ada juga P apa ya, lupa saya sebelumnya. Kalian bisa cek aja di video saya kemarin itu tentang pembaruan terhadap P tersebut ya. Dan kita lihat ini ada beberapa tantangan ekosistem P yang terjadi di P2Day untuk merayakan rilis P tersebut. Kalian bisa klik aja di buka aplikasi kalian. Kemudian kalian klik di P2Day. Jadi tantangan ekosistem ini membantu para pelopor untuk menyelesaikan aktivitas guna menemukan aplikasi baru, bahkan menguji fitur ekosistem dan memahami bagaimana infrastruktur P mendukung pembuatan utilitas di berbagai bidang komputasi, AI, dan identitas. Bahkan beberapa langkah dalam tantangan itu memerlukan penyelesaian kuis. Jadi ingatlah untuk memperhatikan pembaruan. Kalian dapat memamerkan rencana di dalam aplikasi, dan di P-Chats ada juga Fireside Forum, dan ada juga bahkan platform social feed sendiri. Jadi kalian bisa klik aja di P2Day dan nikmati dan jalankan beberapa aplikasi tersebut. Karena ini berakhir tanggal 13 Juli kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini mereka telah merilis P App Studio yang telah merilis 2 pembaruan untuk membantu para kreator membangun pengalaman aplikasi yang lebih menarik dan bermanfaat. Yang pertama adanya dukungan backend di sini memungkinkan pengalaman pengguna yang berkonsisten untuk aplikasi App Studio yang baru saja dibuat ya. Jadi aplikasi ini dapat menyimpan dan bahkan mengambil data khusus pengguna di seluruh sesi dan memungkinkan pengalaman yang berlanjut bahkan setelah pengguna bagi para kembali tersebut. Dan kita lihat ada fase perencanaan aplikasi dengan bantuan AI. Jadi para kreator juga itu dapat mengembangkan ide-ide mereka dengan bantuan AI sebelum App Studio menghasilkan aplikasi. Jadi ini sangat membantu ya, bahkan membantu para kreator juga dari ide awal menuju konsep aplikasi yang lebih lengkap dengan cara yang lebih interaktif dan dinamis. Jadi kalian bisa buka juga aplikasinya di P App Studio tersebut. Bahkan saat ini P App Studio di backend P App Studio telah secara resmi diaktifkan. Dan di sini apa saja keuntungan yang bisa kalian lakukan? Seperti contoh adalah aplikasi game ini dapat mengingat skor tertinggi pengguna. Kemudian aplikasi produktivitas itu dapat mengingat daftar tugas pengguna. Dan ada juga aplikasi catatan dapat menyimpan catatan secara otomatis. Jadi sebelumnya aplikasi P App Studio sebagian besar terbatas pada pengalaman front-end saja, sesi tunggal, di mana data aplikasi seperti preferensi atau kemajuan akan hilang jika pengguna meninggalkan aplikasi. Dan ini ya, adanya backend P App Studio tersebut, inilah tonggak penting bagi platform App Studio karena memperluas bahkan apa yang akan dibuat dan dilakukan di aplikasi buatan AI secara praktis di P Network. Dan ini bisa memampukan yang pertama dibangun dalam fondasi ini. Jadi kalian juga memungkinkan rentang aplikasi sehari-hari yang lebih luas dan bahkan sangat berguna. Dan kita lihat di sini ada beberapa fitur fase perencanaan aplikasi baru di P App Studio. Jadi di sini kita lihat ada beberapa perumpamaan termasuk App Studio yang memungkinkan meminta detail lebih lanjut tentang ide utama, kemudian tujuan desain dan bahkan pengalaman pengguna. Jadi ini memandu para kreator juga dari ide awal menuju konsep aplikasi yang lebih lengkap dengan cara yang lebih interaktif dan sangat dinamis. Ini beberapa video tutorial juga, mungkin kalian bisa cek aja di P Core Team mereka. Nah, ini saya katakan bahwa P masuk dalam fase penting. Jadi mulai bulan ini P Network akan melepaskan lebih dari 100.000 token hingga Juni 2027 ya. Jadi ya semakin dibuka tokennya, kalian tahu kan harganya pasti bakal turun sama seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Jadi menurut P-Scan lebih dari 103.000 token akan dilepaskan bulan ini, hampir 2 kali lipat jumlah yang dirilis pada bulan Juni. Untuk konteks saat ini ada 76.687.528 P senilai lebih dari 7,5 juta dolar pada bulan lalu. Dan dalam beberapa bulan mendatang, protokol tersebut akan melepaskan token senilai lebih dari 60 juta dolar ke dalam ekosistem P. Artinya apa? Ya, ini semakin dibuka supply mereka ya. Saat ini sirkulasi supply ada 10 miliaran. Semakin ditambah, ya kalian tahu harganya semakin turun. Dan bagaimana solusinya? Ya ini dikurangin, maksimal supply atau total supply dikurangin dengan cara pembakaran tersebut. Jadi harusnya tim pengembang mendengar hal tersebut ya, adanya sistem pembakaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap P, termasuk dari penurunan harga dari tersebut ya, dari P tersebut. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah kalian sendiri, selalu gunakan yang mana santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.